Halo Sobat Story, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tombol loncengnya agar kalian dapat terus menikmati cerita horor dan cerita lainnya. Desa Randumulyo dikenal sunyi dan terpencil. Terletak jauh dari kota, diapit sawah dan hutan bambu yang gelap. Di tengah desa itu berdiri sebuah pohon randu besar, berumur ratusan tahun. Warga desa percaya pohon itu bukan sekedar pohon, itu adalah rumah sang penunggu. Mereka menyebutnya kuntilanak randu. Menurut cerita turun-temurun, siapapun yang membuat suara tertawa di dekat pohon itu setelah maghrib akan dihantui selama 7 malam. Malam ke-7, dia akan menghilang, meninggalkan jejak darah dan rambut panjang di tempat terakhir ia terlihat. Tapi itu hanya cerita, kan? 4 mahasiswa dari kota, Raka, Dini, Farel, dan Sinta, datang ke desa itu untuk proyek skripsi antropologi. Mereka ingin meneliti mitos lokal dan budaya lisan. Warga desa menyambut ramah kecuali satu, Mbah Rini, seorang janda tua yang tinggal di dekat pohon randu. "Awas nak," katanya memperingatkan. "Jangan tertawa di dekat randu itu, apalagi malam hari. Dia tak suka." Raka yang skeptis hanya menertawakan peringatan itu. Malam harinya mereka berkumpul di dekat pohon randu, menyalakan api unggun kecil dan mulai merekam video untuk vlog. Saat suasana mulai seram, Raka menirukan suara kuntilanak. Tertawa nyaring dengan nada melengking. Semua ikut tertawa, termasuk Dini. Farel sempat menegur, tapi Raka mengangkat bahu. "Alah, cuma pohon tua, mana ada hantu." Suara tawa mereka terhenti mendadak. Dari pohon randu terdengar suara tawa lain, pelan, lirih, tapi sangat nyata. Suara wanita melengking menggema. Semua menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Malam pertama, Dini melihat sesuatu di kamar kos mereka. Di cermin, ada wanita berambut panjang. Membelakanginya, berdiri di pojok ruangan. Tapi saat Dini menoleh, tidak ada siapa-siapa. Raka mengaku mimpi buruk. Ia terbangun di tengah malam dengan suara perempuan tertawa. Di samping telinga. Saat membuka mata, dia melihat bayangan rambut menutupi wajahnya. "Ya Tuhan, cuma mimpi," gumamnya.
teror semakin menjadi. Sinta menemukan jejak kaki berlumpur masuk ke kamarnya. Dini mimisan tanpa sebab dan mendengar suara tangis bayi dari bawah tempat tidur. Sedangkan Farel mulai berbicara sendiri, seolah sedang diajak ngobrol oleh teman lama. Kemudian mereka memutuskan pergi ke Mbah Rini. Wajah wanita tua itu langsung pucat saat mereka mengaku tertawa di dekat randu. Kalian telah membangunkan dia. Dulu pohon itu tempat bunuh diri seorang wanita yang mati dalam kesedihan. Tunangannya meninggal dan dia mengakhiri hidup di malam pernikahan. Sejak itu arwahnya menuntut siapapun yang meremehkan deritanya dengan tawa. Mbah Rini menyiapkan ritual sederhana untuk mengikat kuntilanak agar tidak mengambil nyawa mereka. Tapi ritual itu harus dilakukan di bawah pohon randu, tempat kutukan dimulai. Mereka berkumpul malam itu membawa sesajen, kain kafan, bunga kamboja, dan boneka bayi. Ritual dimulai, tapi tawa kuntilanak semakin keras. Suara dari segala arah, angin berputar, api unggun padam tiba-tiba, dan tanah di sekitar mereka mulai retak. Tiba-tiba Sinta terangkat di udara. Wajahnya memucat, matanya kosong. Dari balik pohon muncul wanita berbaju putih, rambut terurai, mata merah menyala, mengambang perlahan ke arah mereka. "Kembalikan tawaku!" Mbah Rini berteriak, membaca doa, membakar kain kafan. Asap menyelimuti pohon dan suara tawa mereda, lalu senyap. Sinta jatuh tak sadarkan diri. Semuanya panik, tapi yang membuat mereka histeris, Raka menghilang. Hanya ada jejak darah dan segenggam rambut panjang di tempat ia berdiri tadi. Mereka kembali ke kota dalam keadaan trauma. Sinta tidak pernah bisa bicara lagi. Farel mengalami gangguan mental.
sedangkan Dini berhenti kuliah. Namun, sebelum menghapus semua rekaman proyek mereka, Dini membuka file terakhir di kamera. Dalam video itu, terlihat saat mereka tertawa dekat pohon randu, tapi di detik ke-23 di balik pohon, seseorang sudah berdiri. Tidak ada yang melihatnya saat itu. Seseorang dengan gaun pengantin putih, rambut menjuntai dan wajah rusak karena tergantung. Di akhir video terdengar suara berbisik, "Aku belum